feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya di channel Rumah Kakung yang memuat konten seputar riset dan review bisnis. Para pembelajar dan rekan-rekan mahasiswa, kali ini saya akan berbagi materi terkait dengan bagaimana melakukan penataan terhadap artikel ataupun mungkin tugas akhir dalam bentuk skripsi, tesis, dan disertasi. Bagaimana cara melakukannya? Mari kita lihat paparan berikut ini. Karya ilmiah dalam bentuk tugas akhir berupa skripsi, tesis maupun disertasi disusun menurut kaidah keilmuan, ditulis berdasarkan kaidah bahasa Indonesia yang baik dalam format susunan yang rapi. Secara umum, tata cara penulisan karya ilmiah mempunyai sistematika yang sama, tetapi sering juga dijumpai pedoman penulisan yang tidak seragam. Adapun tata tulis yang lazim digunakan seperti berikut ini. Yang pertama, jenis dan ukuran kertas. 1.1 Sampul. Sampul naskah dibuat hardcover, warna sesuai ketentuan dari perguruan tinggi masing-masing. 1.2 Naskah laporan. Naskah diketik tidak bolak-balik di atas kertas HVS 80 gram dengan ukuran A4 dengan jumlah halaman tidak termasuk lampiran minimal 40 halaman. Yang kedua, pengetikan. 2.1 Jenis huruf. Naskah diketik dengan jenis huruf Times New Roman, font size-nya 12 secara konsisten. Kata asing ditulis dengan huruf miring. 2.2 Jarak baris. Spasi dibuat ganda kecuali judul tabel, judul gambar, dan daftar pustaka diketik dengan jarak 1 spasi. Yang B, isi tabel dibuat 1 spasi. C, jarak antara judul bab dengan subjudul bab dibuat 3 spasi. D, jarak antara akhir alinea dengan subjudul bab dibuat 2 spasi. Kemudian 2.3 Batas tepi. Batas pengetikan ditinjau dari tepi kertas diatur sebagai berikut. Yang A, tepi atas 4 cm atau 40 mm. B, tepi bawah 3 cm atau 30 mm. C, tepi kiri 4 cm atau 40 mm. D, tepi kanan 3 cm atau 30 mm. Penulisan judul. 3.1 Judul bab seluruhnya ditulis dengan huruf besar, letaknya simetris, dan berjarak 4 cm dari batas atas, spasi 1,5 diakhiri tanpa titik. 3.2 Subjudul setiap kata diawali huruf besar dan diakhiri tanpa titik. Kalimat pertama sesudah subjudul selalu merupakan alinea baru. 3.3 Anak subjudul diawali dari tepi batas tepi kiri dan diakhiri tanpa titik. Kalimat pertama sesudah anak subjudul selalu merupakan alinea baru. 3.4 Judul, subjudul maupun anak dari subjudul dicetak huruf tebal atau bold. 3.5 Gambar, daftar tabel, persamaan judul dan subjudul ditulis secara simetris. Baiklah, berikut ini
Akan saya berikan contoh bagaimana melakukan penataan pengetikan. Kita buka terlebih dahulu file yang akan kita atur. Langkah pertama, kita akan mengatur margin file. Pilih layout, kemudian klik anak panah kecil di bawah menu margin. Selanjutnya kita pilih custom margin, margin top. Kita berikan nilai 40, kemudian bottom kita berikan nilai 30, selanjutnya left kita berikan 40, dan right batas kanan kita berikan 30. Berikutnya kita oke. Nah, otomatis margin akan tertata. Selanjutnya langkah yang kedua, kita lakukan penataan spasi terhadap judul bab. Judul bab kita berikan spasi 1,5. Kita blok terlebih dahulu, kemudian di menu paragraf ini kita klik anak panah ini, kita pilih 1,5, kemudian posisi before dan afternya ini harus dalam posisi 0. Kita oke. Selanjutnya judul bab ini kita copy dengan cara kita tekan bersamaan Ctrl Shift dan C. Setelah kita copy seperti itu, kemudian kita ke bab 2. Kita ke bab 2, kita blok, kemudian kita tekan bersamaan Ctrl Shift V. Dengan demikian otomatis maka format dari bab 2 ini akan sama dengan bab 1. Kita lanjutkan ke bab 3. Kita blok, kita tekan Ctrl Shift V. Begitu seterusnya untuk bab 4 dan bab 5. Kita kembali ke atas. Setelah judul bab kita atur sedemikian rupa. Selanjutnya kita atur judul dari subbab, latar belakang masalah. Caranya ini pada posisi paling kiri, kemudian ini kita geser. Kita gunakan mistar atau garisan. Pada saat manual dulu itu menggunakan 6 ketukan, tapi ini kita atur dengan mistar. Setelah ini selesai, kita blok, Ctrl Shift C, kemudian masuk ke bab berikutnya, Ctrl Shift V. Setelah itu kita lanjutkan subbab berikutnya, kita blok, Ctrl Shift V. Nah, otomatis penataan dari subbab ini akan mengikuti pengaturan yang ada di depan. Langkah berikutnya mengatur isi dari subbab. Pertama kita atur spasi antara judul subbab dengan penjelasannya. Kita lihat paragraf, posisinya double tapi pada posisi after ini kosong, jadi kita berikan 0. Kita oke, biar ini konsisten ya, konsisten double. Kemudian ini kita atur lagi, menggunakan mistar kita atur sedemikian rupa. Setelah kita atur, kemudian ini kita Ctrl Shift C, kita bawa ke
paragraf berikutnya, kita tekan bersama-sama Ctrl Shift V. Demikian juga yang di bawah ini. Ctrl Shift V. Nah, dengan demikian maka pengetikan kita akan rapi ya. Demikian selanjutnya sampai dengan bab dan subbab berikutnya. Dengan demikian maka pengetakan kita akan memenuhi standar kerapian sebagai artikel ilmiah.